Di sebuah kastil mewah dalam kegelapan, seorang pria berjalan menuju ke sebuah kamar. Pria tersebut mengetuk salah satu kamar yang ada di sana. Ternyata di dalam kamar terdapati seorang wanita yang terkurung. Sembari memperlihatkan wajah ketakutan, wanita itu mengatakan kalau dia tidak mau melakukannya. Entah apa yang dimaksud dengan perbincangan mereka. Namun tiba-tiba dia langsung mendorong si pria, lalu bergegas keluar dari kamar mencari tempat untuk bersembunyi. Di dalam salah satu ruangan ia melihat ada sebuah piano. Seperti sudah jalan buntu hingga ia berpikiran memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dengan mengambil beberapa senar piano lalu mengikatnya. Wanita itu masih sempat berpikiran mencari sebuah patung untuk dia jadikan beban. Memastikan saat dia loncat bisa langsung tewas. Setelah beberapa saat di penghujung kematiannya, dia berkata dalam hati sambil berharap semua ini sudah selesai dengan kematian dirinya. Lalu ia pun meloncat dan disusul dengan kepalanya menggelinding. Nice. Film berpindah ke New York, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan kepada seorang wanita sebagai tokoh utama dalam film. Dia adalah Ivy. Ivy seorang seniman patung yang bercita-cita suatu saat nanti ingin menjadi seorang seniman sukses. Selain seorang seniman, Ivy adalah wanita yang jarang sekali berkencan dengan seorang pria. Tak mudah bagi dia untuk membuka hati kepada seorang pria. Tapi sekalinya ia jatuh cinta, Ivy bisa menjadi bucin. Tinggal di sebuah kota besar, Ivy hanya hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Untuk hanya sekedar menyambung hidup, terkadang ia menjadi freelance sebagai pelayan di sebuah restoran. Di sana ia mempunyai seorang sahabat yaitu Grace. Pada malam itu kebetulan sedang ada acara ulang tahun sebuah perusahaan software atau aplikasi. Aplikasi tersebut bernama Find Yourself. Aplikasi yang bisa menemukan riwayat nenek moyang dari seseorang. Singkat cerita, setelah acara di restoran itu selesai, dia pun pulang dengan membawa oleh-oleh berupa souvenir dari perayaan acara tersebut. Setibanya di apartemen, Ivy membuka isi yang ada di dalam souvenir. Karena gabut gak ada kerjaan, Ivy iseng membuka situs Find Yourself. Siapa tahu masih ada saudara atau kerabatnya yang mungkin dia tidak tahu. Karena hidup sendiri tanpa ada keluarga itu tidak enak guys. Syarat untuk melakukan pencarian hanya dari sampel DNA, yang nanti DNA tersebut akan dicocokkan dengan DNA lain yang mungkin itu adalah keluarganya. Sesaat dia melihat kepada foto ibunya. Lalu akhirnya ia pun mencoba memberikan sampel DNA berupa setetes darah. Dimasukkan ke dalam amplop tersegel yang sudah disediakan oleh pihak aplikasi. Setelah mengirim amplop, Ivy tinggal menunggu balasan dari pihak aplikasi melalui email. Singkatnya, beberapa saat kemudian Ivy mendapatkan sebuah balasan email dari pihak aplikasi. Dari hasil pengujian tes DNA, ternyata DNA Ivy cocok dengan seorang pria Inggris yang bernama Oliver Alexander. Dikonfirmasi kalau pria tersebut adalah sepupu Ivy. Hasil tes itu pun lengkap dengan silsilah garis keturunan keluarganya. Kalau ternyata Ivy adalah bagian dari keluarga besar Alexander. Dari aplikasi itu, Oliver mengirimkan direct message kepada Ivy. Keinginan dia untuk dapat segera bertemu. Ivy sempat ragu karena awal bagaimanapun ini terlihat aneh karena sepupu dia yang berkulit putih. Ia mencoba berdiskusi dengan Grace soal Oliver yang mengaku sebagai sepupunya. Grace yang sebagai sahabat baik tidak mengizinkan Ivy untuk membalas pesan dari seorang yang tidak dikenal hanya karena sebuah aplikasi yang belum tentu kebenarannya. Namun kalau dilihat dari struktur silsilah keluarga, Oliver Alexander adalah keturunan dari keluarga kakeknya, sedangkan Ivy dari keturunan neneknya, dan itu masuk di akal. Ivy menjadi bimbang karena kalau dari struktur tersebut sangat meyakinkan dia kalau Oliver mungkin benar adalah bagian dari keluarganya. Ya sudah, daripada penasaran, apa salahnya untuk sekedar bertemu saja. Singkatnya mereka pun janjian dan bertemu. Pertemuan pertama di antara mereka yang bisa langsung terasa dekat. Oliver bisa membangun suasana menjadi nyaman dan tidak kaku. Hingga terjadilah perbincangan intens di antara mereka berdua. Memperkenalkan diri dan bercerita tentang silsilah keluarga Alexander. Oliver bercerita semua berawal dari tahun 1925. Garis keturunan Ivy dimulai dari nenek buyut Ivy yang bernama Emmeline. Dia menjalin hubungan terlarang dengan bujang berkulit hitam. Tapi hubungan tersebut dirahasiakan kepada semua orang, termasuk kepada calon suaminya Emmeline. Dari hubungan Emmeline dengan bujang kulit hitam itu melahirkan seorang anak, dan si bujang berkulit hitam itu adalah kakeknya Ivy. Dari sanalah awal mula keluarga Alexander mempunyai keturunan orang kulit hitam.
Hingga akhirnya semua keluarga besar Alexander tahu kalau ternyata mereka mempunyai saudara kulit hitam, yaitu Ivy sekarang. Kebetulan beberapa hari lagi akan ada acara pernikahan sepupu mereka, yaitu Martin yang akan menikah dengan Cecil, anak dari keturunan keluarga DeVilles, keluarga kaya raya yang ada di Inggris. Dan Ivy harus datang ke sana. Selain daripada itu, semua keluarga Alexander pun sangat ingin bertemu dengan Ivy. Setelah memikirkan beberapa pertimbangan, berdiskusi kembali dengan Grace, dan akhirnya Ivy pun memutuskan untuk datang dan melakukan perjalanan ke Inggris. Setibanya di bandara, ia sudah ditunggu Oliver. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Perjalanan yang jauh melewati kawasan hutan, hingga sampai mereka di kastil besar milik keluarga DeVilles. Untuk menyambut persiapan pernikahan, pihak keluarga DeVilles sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Beberapa pelayan pun sudah mereka siapkan. Tak disengaja saat itu, Ivy menabrak para pelayan yang sedang membawa gelas. Dari kejadian tersebut, Ivy meminta maaf dan sempat berkenalan. Mereka adalah Dee dan Imogen. Seorang penjaga bernama Tuan Phil datang, memerintahkan mereka agar cepat membereskan kekacauan tersebut. Tak lama kemudian seorang pria bernama Walter datang. Walter adalah sang pemilik kastil DeVilles. Dia menyapa Ivy dan memperkenalkan diri. Oliver pun datang dan memberitahukan kepada Walter kalau Ivy adalah bagian dari keluarga Alexander. Ivy lalu diantarkan ke kamarnya oleh Tuan Phil. Sesampainya di kamar, Ivy diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nyonya Swift. Dia yang akan menjadi pelayan pribadinya di sana. Tak disangka, Ivy mendapatkan privilege mendapatkan pelayanan terbaik, berbalik dengan kehidupannya di New York yang hanya sebagai pelayan. Di dalam kamar itu ada sebuah lukisan seorang wanita. Swift mengatakan kalau itu adalah mantan majikannya di rumah ini. Namun dia sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Di malam hari, Ivy berjalan-jalan di taman hanya untuk sekedar mencari suasana malam di sana. Namun saat itu tiba-tiba suasananya terasa mencekam, diiringi suara-suara aneh yang mulai terdengar. Penglihatan Ivy tertuju ke sebuah jendela di salah satu kamar. Dia melihat seorang wanita hanya terdiam sambil menatap ke arahnya. Ivy tidak tahu kalau dia adalah arwah gentayangan dari wanita yang tewas gantung diri di awal film. Tapi seketika tiba-tiba dia langsung terbangun dari mimpi buruknya. Di dalam kamar yang gelap, Ivy seperti melihat dan mendengar suara memanggil namanya dari arah kursi yang ada di hadapannya. Saat itu jam menunjukkan pukul jam 3 pagi. Dia keluar kamar bermaksud untuk mengambil air minum. Tapi di ruangan tengah Ivy melihat mereka yang masih bekerja. Tuan Phil seperti sedang memberikan arahan kepada para pelayan. Ivy yang masih memperhatikan mereka tak sadar kalau ada sesuatu dari arah belakang. Dan ia dikagetkan tiba-tiba sudah ada Swift berdiri di hadapannya. Swift meminta untuk Ivy kembali masuk ke dalam kamar. Dari kelima pelayan, 4 lainnya dibubarkan, menyisakan 1 orang pelayan yaitu Imogen. Ia ditugaskan untuk membersihkan ruangan tersebut, yang ternyata ruangan itu adalah ruangan perpustakaan. Imogen pun lalu masuk, mencoba menyalakan lampu, namun ternyata lampunya mati. Lalu dia menyalakan beberapa lilin sebagai sumber penerangan. Awalnya Imogen tidak merasa curiga dan takut, hingga mulailah dia merasa melihat seperti ada sesuatu di pojokan ruangan. Suasana ditambah mencekam ketika terdengar suara musik dari piringan hitam. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu dari atap ruangan. Tidak begitu terlihat jelas, namun tiba-tiba saja sesosok makhluk dengan buas menyergap Imogen. Di pagi hari, Ivy dibangunkan untuk berkumpul di acara reuni keluarga. Ia segera mempersiapkan diri lalu pergi ke ruangan pertemuan. Kedatangannya disambut oleh Paman Alfred yang merupakan anggota tertua di keluarganya. Sejak saat itu keluarga Alexander menjadi keluarga utuh. Ivy pun bahagia ternyata dia diterima menjadi bagian dari keluarga Alexander. Di dapur, Tuan Phil memanggil Dee dan seorang pelayan lain, meminta kepada mereka untuk mengambil sebotol minuman yang ada di ruangan penyimpanan. Keadaan ruangan yang sangat gelap, hanya mengandalkan sebatang korek sebagai penerangan.
Di saat mereka sedang fokus mencari minuman, terlihat ada tangan yang menyentuh kepala Dee. Ia berpikir temannya yang bercanda dan meminta kepada dia untuk jangan iseng. Namun Dee baru menyadari kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Dari sebelah, Dee mendengar temannya sudah menemukan minuman yang dicari. Ia pun segera bergegas mengambil minuman tersebut. Tapi anehnya botol minuman yang susah untuk diambil. Dan saat dia melihat ke arah teman yang berdiri di sebelah, terlihat samar-samar ada sesosok hitam besar yang sudah berdiri memperhatikan mereka. Dengan sekejap plan itu, ada yang menariknya. Dan kini hanya tinggal Dee seorang diri. Sialnya di arah belakang, Dee memegang kaki dari si makhluk. Dan apa yang terjadi, Dee pun menjadi korban selanjutnya. Di keesokan hari, Ivy mendapatkan sebuah gaun dengan ada sebuah pesan tertulis dari Walter untuk Ivy mengenakannya pada nanti malam. Di sini Ivy merasa semua masih terlihat baik-baik saja. Ivy terlihat cantik dan mempesona sekaligus menggoda. Kedatangannya disambut tepuk tangan dari seluruh tamu undangan. Di pesta itu, Ivy berkenalan dengan dua wanita yang bernama Lucy dan Victoria. Lucy dan Victoria adalah salah satu anggota di keluarga kalangan mereka, mengucapkan selamat kepada Ivy karena sudah bergabung di keluarga Alexander. Jadi guys, di sana semacam ada kumpulan untuk para keluarga konglomerat. Di antara Lucy dan Victoria, hanya Lucy yang terlihat welcome kepada Ivy. Di pesta malam itu sekaligus membuat hubungan Ivy dengan Walter kini menjadi semakin dekat. Walter berhasil membuat Ivy merasa nyaman berdekatan dengan dirinya. Malam yang begitu romantis pun dilalui mereka berdua. Di kamar, Ivy lagi-lagi mendapati gangguan. Suara-suara aneh terdengar kembali dari arah luar jendela. Dia melihat ada sesuatu di atas tempat tidurnya. Karena ketakutan, ia pun bersembunyi di bawah ranjang. Keadaan kini menjadi sunyi. Tak lama kemudian, ada sesosok bayangan hitam melintas. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Ivy. Namun ternyata itu Walter. Ivy yang masih diselimuti ketakutan. Walter mencoba untuk menenangkannya. Walter meyakinkan Ivy kalau di sana tidak ada apa-apa. Dia juga mengatakan mungkin itu karena Ivy belum terbiasa untuk tinggal di sana. Singkat cerita, pada jamuan makan malam, acara makan malam tersebut dimulai setelah kedatangan Ivy. Pada malam itu, 3 keluarga besar disatukan dalam satu meja, yaitu keluarga Billington, Alexander, dan keluarga Klopstock. Kemudian Walter berdiri dan menjelaskan dengan tegas kalau sebenarnya pernikahan yang dikabarkan adalah pernikahan Walter dengan Ivy. Ivy sangat terkejut mendengar ucapan Walter. Dengan tiba-tiba dia mengikrarkan dirinya yang akan menikahi Ivy. Diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Untuk menyempurnakan kebahagiaan, kurang lengkap rasanya jika tidak ada korban jiwa yang dipersembahkan. Dan player itu yang kini tersisa hanya tinggal 1 orang. Tuan Phil langsung menikamnya dari belakang. Lalu kucuran darah si pelayan dituangkan ke dalam sebuah wadah untuk dijadikan jamuan wajib pada malam itu. Ivy yang melihat kengerian itu sangat syok sekaligus terheran. Orang-orang yang ada di sana hanya tertawa melihat si pelayan itu tewas. Walter menjelaskan dari pernikahan tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali hubungan keempat keluarga yang sempat terpecah. Tak hanya Ivy saja yang akan dinikahi oleh Walter. Ternyata Walter juga sudah menikahi Lucy dan Victoria demi untuk memperkuat aliansi mereka. Awalnya bukan Ivy yang akan dinikahi oleh Walter, tapi wanita di awal film itu yang bunuh diri. Dan ternyata wanita tersebut adalah nenek moyangnya Ivy, yaitu Emmeline. Sedikit informasi kalau para vampir bisa hidup selama ratusan tahun. Bahkan sebagian dari mereka bisa hidup abadi. Begitupun neneknya Ivy, yaitu Emmeline, yang adalah seorang vampire. Dan sebagai pengganti dari keluarga Alexander, Ivy yang akhirnya dijadikan korban. Ivy adalah keturunan dari hubungan Emmeline dengan pria kulit hitam. Si pria kulit hitam adalah 100% manusia. Dan di sini Ivy sebagai keturunannya mempunyai darah setengah manusia dan setengah vampire. Pertemuan ini adalah perayaan ikatan abadi yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Ivy lalu dibawa ke ruangan bawah tanah. Di sini Lucy menjelaskan untuk mencapai tujuan mereka menjadi abadi, antara Ivy, Lucy, Victoria, dan Walter harus saling mencampurkan darah mereka.
Mereka harus saling meminum darah satu sama lain agar tercipta sebuah ikatan abadi. Karena dengan dikombinasikan darah dari mereka berempat, itu akan menciptakan kekuatan luar biasa. Dan hebatnya lagi, mereka bisa hidup abadi. Ivy dibujuk agar nanti di saat acara pernikahan dimulai, Ivy mau meminum darahnya Walter. Saat Ivy meminum darah dari Walter, Ivy akan menyerap kekuatannya. Dan itu sama sekali tidak ada ruginya bagi Ivy jika mengikuti ritual tersebut. Selain daripada itu, Ivy juga akan punya kekuatan seperti kekuatan dari 100 orang. Kuncinya di sini, Ivy harus meminum darah Walter terlebih dahulu. Lalu setelahnya, mereka bisa mengkombinasikan 4 darah dalam satu tubuh. Dan tiba-tiba Dee yang ternyata belum mati. Awalnya Dee akan dimangsa oleh Victoria. Namun saat itu Ivy meminta kepadanya untuk jangan memangsa Dee. Biar nanti Dee yang akan menjadi santapan untuk Ivy setelah ia menjadi vampire. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Victoria. Itu tandanya Ivy mau menjadi bagian dari vampir. Untuk mengamankan, Ivy dikurung di dalam sebuah peti. Di pagi harinya, diam-diam Sweet membuka peti, mengeluarkan Ivy dari sana dan memerintahkan Ivy agar segera pergi. Meminta kepada Ivy agar tidak berhenti sampai ia pergi meninggalkan London. Diketahui kalau Sweet adalah sahabat Emmeline, neneknya Ivy. Dia tidak ingin kejahatan dari 4 keluarga itu terus berlanjut. Sweet juga mengatakan satu-satunya untuk mengalahkan mereka yaitu dengan mereka harus dibakar. Ivy pun bergegas kabur dari kastil tersebut. Sementara itu, Sweet pun yang akhirnya harus tewas dibunuh oleh Tuan Phil. Pelarian Ivy ternyata menuju ke sebuah pemukiman. Di sana dia mencari pertolongan ke salah satu rumah warga. Untung saja si nenek itu baik memberikan Ivy masuk ke dalam rumahnya. Untuk sejenak dia bisa bernapas lega. Namun di sana dia melihat sebuah foto yang ada di dinding, di mana ternyata mereka adalah bagian dari keluarga istana Walter. Sayangnya Ivy telat menyadari akan hal itu. Ia pun terjatuh tak sadarkan diri setelah dihantam benda tumpul di kepalanya. Dia tersadar kembali dan kini sudah ada di sebuah ruangan dengan seorang pelayan. Acara pernikahan yang dinantikan pun tiba. Ivy berjalan memasuki ruangan mengenakan gaun putih pengantin dan disaksikan oleh 4 keluarga sekaligus. Pernikahan itu digelar dan dipimpin oleh seseorang yang bertopeng. Dalam ketakutan entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Sesaat ia mengingat pesan dari ibunya bahwa ketika segala sesuatu menjadi sulit, percayalah bahwa Ivy akan lebih kuat dari apa yang ia kira. Dan di puncak acara di mana itu adalah prosesi ritual yang sangat menentukan, pertukaran darah antara Walter dan Ivy. Walter melukai tangannya lalu memberikan darahnya kepada Ivy. Tanpa ragu, Ivy langsung mengisap darah Walter dengan sangat kuat hingga membuat Walter menjadi lemah. Ivy mulai merasakan efek dari kekuatan Walter yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia yang masih menjadi setengah vampir menghampiri Dee yang masih terikat di sana. Namun tak diduga, tiba-tiba Ivy melemparkan lilin tersebut hingga membakar sebagian ruangan. Ivy lalu menyerang Walter yang mencoba mendekatinya. Saat itu Ivy masih membiarkan Oliver untuk kabur. Sedangkan Walter mulai menunjukkan wajah aslinya yang terlihat kini sudah tua bangka. Tak semudah itu bagi Ivy dan Dee untuk bisa kabur dari sana. Victoria di belakang yang mengejar mereka hingga terjadilah pertarungan sengit antara Ivy dengan Victoria. Tapi Victoria adalah salah satu vampir terkuat. Kekuatan dari Ivy belum bisa untuk mengalahkannya. Dee yang mencoba membantu, namun bantuan itu tidak begitu berarti. Ivy meminta Dee untuk segera pergi dari sana mencari pertolongan. Ivy yang sudah terpojok tak diduga Lucy datang membantu melawan Victoria. Victoria tak menyangka Lucy yang kini malah berkhianat. Ternyata Lucy hanya ingin untuk menghentikan semuanya ini. Lucy adalah vampir yang sudah mulai tobat. Selama ini dia mengikuti perintah karena merasa takut, tapi kini dia akan melawan. Dari pertarungan tersebut, Lucy yang mendorong Victoria hingga mereka berdua tertusuk tombak dari sebuah patung. Perlahan tubuh mereka mulai hancur dan akhirnya menjadi abu. Pertarungan belum selesai, kini Ivy harus melawan Tuan Phil. Tidak terlalu sulit bagi dirinya untuk melawan dia. Ivy melihat ada sebuah senjata kawat pemutus.
Walter yang kini sudah menua ternyata belum mati. Dia langsung mencekik Ivy dengan satu tangan. Ivy yang tadi membawa senjata dari kawat mengikat tangan Walter hingga terputus. Di saat dia merasakan kesakitan, tidak membuang kesempatan. Ia mendorong Walter ke kobaran api hingga Walter pun terbakar dan tewas di sana bersama dengan kastil mewahnya yang kini terbakar habis. 2 minggu kemudian, Ivy kembali ke New York. Bersama Grace, mereka berdua menguasai Oliver yang baru saja pulang ke rumahnya. Grace yang membawa tongkat baseball menuju ke rumahnya Oliver. Dan apa yang terjadi, film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur ceritanya. Gimana ya filmnya? Sedikit menghibur sih, cuma kurang serem dan kurang greget gitu ya. Disayangkan sekelas Sonic gitu. Yang di awal ceritanya lumayan menarik, namun di ending pertarungan vampirnya yang terkesan buru-buru dan vampirnya juga seperti vampir ompong. Tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Tapi ya sudahlah. Pada intinya semoga kalian suka dengan apa yang gue ceritain buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.